siapa sih Saddam Hussein ini? Tiba-tiba muncul, tiba-tiba datang, lalu kemudian mau ambil panggung. Bukan orang yang dipasang Pak Kades, tapi dia murni dari hasil pemilihan, kemudian dimiskinkan lah dia. Biasa, biasa. Kalau tidak sejalan dengan kepala desa, maka organisasi kemudaan itu tidak akan jalan juga. Benar sekali, benar sekali. Itu sering terjadi. Ya seperti itu, tapi proses penganggarannya tetap jalan. Nah, ini sering kita temukan, begitu. Kali ini kita ingin berbincang tentang kepemudaan bersama salah satu aktivis atau tokoh pemuda Lombok Tengah yang sudah ada di samping kita bersama anggotanya, ya. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana kisah dibalik kemudian yang hari ini memutuskan untuk terjun di organisasi Pelat Merah atau organisasi kepemudaan, organisasi sosial di Kabupaten Lombok Tengah, yang tadinya memang aktivis di LSM, ya Bang? LSM. Ya, mungkin bisa diceritakan tuh Bang, atau sebelumnya biar lebih tahu nih para viewers bagaimana nih, dari mana pertama alamat, terus ya mungkin nama lengkap gitu kan, biar publik tahu tuh. Baik, terima kasih Pak Arifi atas waktu yang diberikan terhadap hari ini. Ya. Saya dari Praia Barat atas nama Saddam Hussein, Desa Bondir, dan alhamdulillah dari semenjak beberapa tahun ini memang saya selalu aktif di bidang gerakan jalanan, menyuarakan soal aspirasi masyarakat di situ. Betul. Terus kegiatan-kegiatan yang lain demi masa depan kita sendiri, demi masa depan kita bersama di situ. Betul sekali. Nah, memang kalau dalam dunia pergerakan itu ya antara teman-teman yang berpikir negatif dan positif itu sudah hal yang biasa. Betul. Kenapa saya memilih organisasi kepemudaan yang disebut-sebut Karang Taruna Indonesia ini, dikatakan Pelat Merah dan organisasi sosial. Ini sebenarnya tujuan saya sangat besar di situ, Pak Arifi. Betul. Awalnya saya tidak pernah bermimpi ataupun berniat bercita-cita untuk menjadi Ketua Karang Taruna Kabupaten Lombok Tengah. Namun di balik itu mungkin takdir yang membuat saya berada di menjadi Ketua Karang Taruna Kabupaten Lombok Tengah. Betul. Oke, sebelum berbicara masalah bagaimana kemudian bisa hari ini atau mungkin katakanlah takdir kayak tadi ya Bang. Ya, tapi tentu di sisi lain nih ada mimpi-mimpi besar untuk kemudian merepresentasikan misi besar itu di wadah Karang Taruna hari ini. Itu tentu ya tidak mungkin dengan dasar niat diri sendiri mungkin, atau mungkin ada dorongan dari orang lain, atau mungkin salah satu tokoh di Kabupaten Lombok Tengah ini bagaimana? Nah, kalau soal itu sampai hari ini tidak ada yang bisa intervensi terhadap saya pribadi di situ. Oh, itu komitmen ya? Komitmen saya dari sejak awal. Sebelum saya masuk di Karang Taruna ini saya tidak bisa diotak-atik oleh orang-orang. Saya harus memimpin dengan cara kemampuan saya sendiri. Di situ. Itu prinsip. Saya selalu berprinsip harus berdiri di tangan saya sendiri di situ. Betul sekali. Tanpa ada orang-orang yang intervensi terhadap kepentingan. Tapi kalau intervensi untuk kemajuan, untuk saran dan yang lain, mari kita berdiskusi. Saya akan selalu mengikuti. Tapi kalau mengarahkan ke hal-hal yang untuk pribadi, mohon maaf, saya tidak bisa. Oke, betul. Dari dulu saya. Betul sekali. Ya, saya tahu betul itu Bang, terkait dengan bagaimana kemudian Abang itu mencalonkan diri dan terus hingga terpilih hari ini, dan hari ini pun dilantik begitu. Nah, tapi pada waktu itu Bang, saya melihat gejolak di pemuda Lombok Tengah khususnya yang memang aktif di Karang Taruna itu sempat ada timbul tuh perbincangan publik bahwa siapa sih Saddam Hussein ini gitu kan. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba datang, lalu kemudian mau ambil panggung begitu kan. Nah, bagaimana respon ketua terkait dengan hal itu? Nah, kalau persoalan itu saya tidak pernah merespon, Pak Devi. Artinya organisasi ini tidak boleh dibatasi orang
pemuda-pemuda yang ingin partisipasi, ingin menyumbang atau segala hal apapun untuk bergerak di bidang sosial atau berada di organisasi itu tidak ada. Makanya saya tidak pernah respon. Teman-teman yang silakan kritik. Ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pribadi saya, mungkin saya lupa atau apa, silakan kritik, saya akan terima di situ. Baik teman-teman kecamatan ataupun pengurus yang lain. Terus yang kedua, soal pertanyaan Bapak Arifi tadi itu soal tiba-tiba saya muncul di situ. Memang saya tidak pernah masuk dalam struktur Karang Taruna Kabupaten. Tidak pernah sama sekali. Nah, saya hanya pernah ikut di struktur desa sampai kecamatan di situ. Namun 1 minggu minha waktu itu saya sempat berpikir untuk pencalonan itu. Untuk pencalonan sebelum terjadinya pemintingan. Ketua divisioner itu oleh panitia di situ, oleh panitia. Saya sempat berpikir bahwa saya akan mencoba, sekadar mencoba. Kalau saya ambisi mungkin nanti salah. Ketika saya tidak naik kan saya bisa stres. Tapi kalau kita tidak ambisi, kita pun tidak naik, tidak jadi masalah. Tapi alhamdulillah, artinya ada kepercayaan dari teman-teman Karang Taruna kecamatan. Saya menjadi ketua Karang Taruna, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman. Tinggal bagaimana konsep-konsep ke depan yang harus kita jalankan. Ya, jadi karena memang siapa nggak tahu Saddam Hussein sebelumnya yang selalu tampil di publik lah begitu untuk kemudian mengkontrol kebijakan-kebijakan publik yang ada di Kabupaten Lombok Tengah maupun di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Nah, ini kan pilihan yang sangat menurut beberapa teman-teman atau mungkin saya sendiri begitu sangat kontradiktif begitu kan, dari latar belakang LSM nih. Latar belakang LSM yang tentu tidak terikat dengan oleh pihak manapun begitu kan. Nah, kemudian sekarang memutuskan untuk beralih ke Karang Taruna yang notabene sebagai organisasi plat merah. Nah, ini kan suatu pertimbangan yang tidak mudah saya pikir nih Bang, karena jiwa kemerdekaan seorang aktivis itu pasti melekat sama Abang itu gitu kan. Gimana ceritanya tuh? Dari pertanyaan Bapak Arifi itu sangat bagus bagi saya. Satu pesan saya di situ, Arifi, ketika saya berada di Plat Merah, organisasi Plat Merah dikatakan oleh teman-teman bahwa Karang Taruna ini adalah suatu organisasi sosial yang berplat merah di situ. Namun saya secara pribadi itu jangan salah. Ketika saya berada di situ saya akan tinggal diam, tidak. Selama ada penyimpangan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah setempat, tetap saya akan kritisi dengan cara yang positif di situ. Tetap saya akan kritisi. Ketika saya berada di Karang Taruna ini, saya akan diam, enggak. Tetap saya akan kawal kebijakan-kebijakan pemerintah. Beda dengan mungkin gerakan-gerakan aktivis. Aktivis selalu menyuarakan itu kan. Termasuk saya awalnya begitu. Akan tetapi orang berpikir ketika saya masuk di situ. Tapi tidak. Saya akan tetap bersuara ketika ada penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di situ. Betul sekali. Ya, memang tentu akan banyak ya perbincangan publik atau mungkin namanya yang tadinya kita sebagai aktivis jalanan yang hidupannya dengan statementnya yang serba tidak bisa diintervensi oleh siapapun, istilahnya pemuda yang merdeka lah begitu kalau aktivis jalanan begitu. Nah, ini kan sempat juga sih mungkin kan kita berpikir bahwa apakah ini sudah berbalik ke arah ini Bang Hussein nih begitu, atau mungkin ada kursi yang mau dikejar ini di Kabupaten Lombok Tengah. Nah, ini kalau bicarakan soal itu Pak Arifi mungkin terlalu jauh. Oke. Karena kenapa? Kalau saya mencuri setar misalnya, kan? Atau memanfaatkan sebuah organisasi kepemudaan ini mungkin salah. Betul. Karena kenapa? Saya masih hidup sederhana, belum menjadi orang kaya. Betul. Tengah ini kan? Cuman ada niat-niat yang khusus. Saya berada di Karang Taruna, niat-niat yang khusus untuk pengabdian terhadap Kabupaten Lombok Tengah.
untuk bersinergi membangun Kabupaten Lombok Tengah. Betul sekali. Ya, tentu tidak tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap pemuda itu tentu punya misi-misi personal lah begitu. Nah, dan itu tidak akan lepas dari Bang Hussein selaku ketua Karang Taruna ini. Nah, berbicara masalah Karang Taruna, mengingat bahwa baru saja dilantik nih sama banyak tokoh yang menyaksikan begitu kan. Di antaranya ada Bupati Lombok Tengah langsung, dan juga ada beberapa dinas-dinas terkait atau OPD-OPD terkait yang menghadiri pelantikan hari ini begitu. Nah, bagaimana tentang program kerja atau visi misi Karang Taruna ke depan, mengingat bahwa di desa, kecamatan hingga kabupaten, dan itu sangat membludak pemudanya. Nah, kira-kira pertama yang ingin saya tanyakan itu, dalam 100 hari kerja kira-kira apa program unggulan itu, Bang? 100 hari kerja. Betul. Nah, untuk 100 hari kerja nanti, karena baru kita selesai pelantikan. Ya, tentu masih semangat yang membara gitu. Karena dalam 1 tahun ini saya fokus untuk konsolidasi massa di situ. Betul. Agar lebih masif dan mempunyai database yang jelas di situ berapa jumlah pemuda di Kabupaten Lombok Tengah. Betul sekali. Dari mulai kita hitung umur 17 sampai 35 ini perlu kita punya database. Betul. Biar jelas penataan kita berapa jumlah pemuda di Kabupaten Lombok Tengah ini. Mana agar nanti ke depan bisa kita melakukan pembinaan-pembinaan yang khusus bekerja sama dengan pemerintah di situ. Pemerintah setempat. Oke. Selain itu, Bang? Untuk untuk konsep selanjutnya, selesai pelantikan ini kami dari beberapa tujuan-tujuan yang harus saya lakukan, karena kita belum rapat kerja dengan teman-teman pengurus Karang Taruna yang lain yang dilantik itu ya. Betul. Karena, belum raker ya? Ya, belum raker rapat kerja. Kembali ke konsep 100 hari kerja itu, mungkin saya tidak bisa untuk untuk mengkonsepkan dulu, karena kita belum rapat kerja dengan pengurus-pengurus Karang Taruna yang lain di situ. Karena itu akan keluar dari masing-masing kepala bidang mungkin ya? Kepala bidang. Karena kita mempunyai masing-masing kepala bidang, ada bidang pemberdayaan perempuan, ada bidang usaha dan yang lain. Oke. Ya, jadi menjadi seorang leader atau pemimpin itu tentu akan ada gambaran-gambaran terkait dengan konsep gerakan ke depan. Tadi sudah disebutkan juga terkait dengan memperjelas database untuk kemudian mengakomodir pemuda Kabupaten Lombok Tengah begitu. Nah, selain itu mungkin ada, Ketua. Yang pertama saya harus lakukan untuk koordinasi dengan teman-teman kecamatan ini. Karena Karang Taruna ini kan masif dia. Ya, betul. Organisasi yang cukup masif dari mulai tingkat dusun, kelurahan, sampai desa, nasional, sampai kecamatan dan kabupaten, sampai nasional. Betul. Maka kita harus bekerja sama dalam pembinaan itu dengan kecamatan, desa sampai ke bawah di situ. Baru kita bisa menemukan beberapa jumlah anggota di masing-masing kecamatan misalnya, baru kita bisa tentukan di kabupaten. Oke, ya. Nah, ini sangat berharap kita sebagai pemuda Kabupaten Lombok Tengah ataupun sebagai pemuda generasi bangsa, dengan kehadiran ketua baru di dalam sebuah wadah Karang Taruna akan menghadirkan semangat yang baru juga tentunya ya, Ketua. Nah, berbicara soal bagaimana prosesi pelantikan ataupun mungkin wajah baru Karang Taruna Kabupaten Lombok Tengah hari ini, tentu sudah melakukan koordinasi yang masif terhadap birokrasi maupun pemerintah daerah begitu kan. Jadi bagaimana menurut Ketua ini terkait dengan respon pemerintah hari ini terkait dengan Karang Taruna, mengingat bahwa saking banyaknya nih organisasi kepemudaan begitu, sehingga seakan-akan Karang Taruna ini mulai tenggelam kelihatannya begitu. Nah, kira-kira gebrakan bersama pihak terkait ini bagaimana? Nah, konsep selanjutnya, memang saya selalu membangun koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.
Terkadang ada juga pemerintah-pemerintah yang betul-betul tidak tidak betul-betul memperhatikan pemuda. Nah, itu maksudnya. Seperti yang saya katakan tadi di waktu sambutan di pelantikan itu, pemberdayaan pemuda ini masih minim. Sangat minim. Desa, betul. Kecamatan, kabupaten. Betul sekali. Ini perlu diperhatikan oleh pemerintah setempat, baik di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Betul sekali. Di situ akan ketika minimnya pemberdayaan pemuda itu akan terjadi sesuatu hal yang negatif di situ, yang mana saya katakan itu adalah angka kriminal itu akan muncul di situ. Betul. Angka kriminal. Mana yang saya katakan angka kriminal kayak seperti judi, pemuda-pemuda ini kan. Betul. Mabok-mabokan. Ya, atau mungkin kasus yang masih hangat begal. Begal, kan. Rampok, terus narkotika. Ini dampak dari kurangnya pemberdayaan atau mengayomi mengayomi. Betul sekali. Nah, ini sebenarnya pemerintah Kabupaten Lombok Tengah atau yang bersangkutan nanti di situ melakukan sosialisasi yang begitu masif nanti di tingkat bawah di situ. Betul. Kami selaku Karang Taruna Kabupaten Lombok Tengah siap bersinergi, bekerja sama dalam pembinaan pemberdayaan pemuda di situ. Pernikahan dini, angka pernikahan dini di Lombok Tengah ini sangat besar. Begitu juga dengan angka perceraiannya. Iya, perceraian. Janda kan? Janda jadi tersebar banyak. Mahal lagi. Betul sekali. Ya, jadi ini misi yang sangat bagus di tengah pemuda untuk mengurangi pernikahan dini sekaligus untuk mengangkat angka perceraian dan juga janda yang begitu mahal harganya hari ini ya, tidak kalah dengan gadis. Bisa mungkin apa yang maksudnya bisa mungkin disebutkan atau mungkin digambarkan kira-kira ini berbicara pemberdayaan, apa sih pemberdayaan yang paling efektif atau yang paling urgent yang harus kita lakukan dengan sesegera mungkin. Mungkin ketua sudah menggambarkan dalam otaknya begitu kan, apa saja yang paling urgent yang harus ditangani, yang harus diatensi oleh pemerintah maupun pemuda setempat. Seperti apa? Kalau melihat dari sekilas mata, kami secara pribadi di situ karena kemajuan daerah Kabupaten Lombok Tengah ini sangat luar biasa. Terutama soal Kek Mandalika sama motocross ini. Betul. Ini kan tingkat ada yang tingkat internasional, ada yang tingkat nasional ya. Ada motocross juga? Ada di Desa Lantan namanya. Di Desa Lantan ya. Sekarang lagi proses pembangunan di situ. Itu juga menjadi sesuatu yang sangat berharga, yang sangat berpeluang untuk perekonomian masyarakat setempat di situ. Betul terhadap keberadaan motocross di situ. Jadi apa yang harus dilakukan sama pemerintah kabupaten? Yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten ini melakukan pembinaan dalam pelatihan-pelatihan yang seharusnya sesuai bidang di situ. Betul. Nah, contohnya hotel-hotel di Lombok Tengah ini kan banyak di situ. Benar sekali. Ada khusus kayak seperti BLK di sini, tempat pelatihan. Pelatihan. Benar. Maka BLK ini harus bekerja sama Karang Taruna di situ untuk merekrut pemuda-pemuda yang mau ikut pelatihan di situ. Betul. Nanti bisa kita ikutkan serta pemuda yang ingin berminat untuk pelatihan-pelatihan demi masa depan mereka di situ. Jangan sampai kita ketinggalan jauh dengan orang-orang luar di situ. Benar sekali. Bukan kita tidak memberikan ruang kepada orang-orang luar, akan tetapi kita harus diprioritaskan lebih dulu ketimbang orang luar di situ. Karena perusahaan-perusahaan di Lombok Tengah ini besar, banyak sekali perusahaan kayak seperti Alfamart, Indomaret, hotel-hotel, yang lain ini. Kita harus ambil bagian, diutamakan di situ. Pemuda Lombok Tengah harus diutamakan sebagai tenaga kerja di situ agar angka pengangguran itu kecil. Betul sekali. Ya, artinya untuk memangkas angka pengangguran lah begitu kan. Mengingat bahwa di Kabupaten Lombok Tengah hari ini tentu sudah menjadi perbincangan publik baik di nasional maupun internasional. Siapa yang nggak tahu Lombok begitu kan. Nah, jadi semua pemuda tentunya berharap
itu tidak hanya sekedar menjadi dialog kita di podcast hari ini. Begitu. Dan nanti kita akan share lagi nih videonya. Misalkan setelah setahun gitu kan. Setelah setahun lagi kita akan share lagi ke pemuda. Nah, apakah sudah direalisasikan nggak sama ketua ini gitu kan? Nah, apa komitmen lah untuk bisa diberikan sama pemuda-pemuda Lombok Tengah biar percaya nih sama ketua Lombok Tengah, ketua Karang Taruna Kabupaten Lombok Tengah. Di momen selesai pelantikan ini, saya akan coba berkoordinasi, akan masuk di semua perusahaan-perusahaan besar ini agar kita bisa mengambil bagian di situ. Betul. Paling enggak CSR-nya bisa disalurkan dengan baik lah. Ya, disalurkan dengan baik. Betul. Jangan hanya disalurkan ke ekonomi yang nggak jelas lah. Paham lah ya. Terus yang kedua, agar pemuda-pemuda yang membutuhkan pekerjaan di Lombok Tengah ini bisa kita masukkan di situ. Betul. Nah, contohnya ya, kayak seperti perusahaan yang terbesar hari ini di Lombok Tengah ini ya, seperti Alfamart dan Indomaret. Nah, Alfamart Indomaret ini sangat luar biasa bagi kita. Benar. Untuk mengurangi angka pengangguran di situ, bisa teman-teman kerja. Bisa menampung. Namun, lah. Perlu juga masih banyak pemuda-pemuda yang belum dilibatkan di situ, belum dilibatkan. Perlu kita tanyakan beberapa jumlah pemuda di Kabupaten Lombok Tengah yang masuk menjadi tenaga kerja di situ. Kayak seperti Alfamart, Indomaret, dan hotel-hotel yang lain. Jangan sampai orang-orang luar saja yang memenuhi ruang kerja itu, karena masih banyak yang berpotensi di situ, masih banyak muda-muda Lombok Tengah yang berpotensi di situ, tapi peluang kerja itu tidak ada. Peluang kerja itu tidak ada. Karena ini juga menjadi kelemahan pemerintah setempat tidak bekerja sama dengan perusahaan. Dan sangat relevan dengan yang tadi itu Bang, bahwa angka kriminal itu semakin tinggi karena kurangnya lapangan kerja. Lapangan pekerjaan. Betul sekali. Nah, berbicara tentang kriminal, tentu yang paling familiar lah di tengah-tengah masyarakat, bahkan di desa-desa juga ini sangat menjadi keresahan masyarakat terkait dengan narkotika begitu. Ini narkotika. Nah, kira-kira apa upaya yang akan dilakukan untuk menanggulangi atau mengurangi angka penyalahgunaan narkotika itu, Bang? Nah, kalau untuk mengurangi, mungkin saya selaku organisasi kepemudaan tidak mampu dalam pembinaan itu, tetapi nanti ada pihak-pihak yang terkait yang betul-betul fokus dalam mencegah narkotika itu. Mencegah, kayak seperti BNN, ya harus sosialisasinya kencang di tingkat pemuda ke masyarakat bawah di situ, agar nanti tidak pemuda-pemuda ini salah mempergunakan narkotika. Sekali. Tetapi yang kita pantau hari ini, kinerja beberapa oknum pemerintah ini tidak ada. Tidak ada. Ya, belum terlihat lah atensinya terhadap hal-hal itu. Ya, mungkin adalah di desa, tetapi karena kurangnya penekanan dari pemerintah kabupaten sehingga sangat kurang begitu. Nah, berbicara masalah desa, tentu di situ juga terdapat Karang Taruna dengan pemudanya yang sangat produktif, pemudanya yang sangat edukatif tentunya. Nah, melihat hari ini itu banyak sekali Karang Taruna yang tidak masif bergerak, karena kadang menganggap bahwa ya apalah Karang Taruna, apalah cuman sekedar berkumpul-kumpul saja begitu, atau mungkin ada yang hanya sekedar menghabiskan anggarannya saja. Nah, kita ingin mendengarkan itu responnya Ketua Karang Taruna Kabupaten. Ya, kalau kita bicarakan itu sangat penting ya, sangat penting ini. Mohon maaf nih ya. Betul. Kebanyakan oknum kepala desa itu mengangkat Ketua Karang Taruna itu yang manut perintah dari dia. Betul. Makanya kenapa organisasi pemudaan ini dari tingkat desa ini tidak mampu menjalankan, karena kebijakan kades di situ. Misalnya kepala desa, oh ya, kamu jadi ketua Karang Taruna, dianggarkan ini, tetapi buktinya nggak ada. Program kerjanya nggak jelas di situ. Betul. Nah, tapi uangnya tetap keluar. Tetap keluar. Ada juga Karang Taruna desa yang tidak mempunyai anggaran, ada juga, tetapi betul-betul harus pemerintah desa itu memperhatikan pemuda di situ. Betul. Karena mengingat hari ini kan sudah ada DD, Bang. Dari DD itu paling nggak per desa itu 1 M lah kalau desa ya.
kalau 1M pasti gitu. Ya masalah nggak ada untuk dialokasikan ke kemudaannya begitu. Nah, mungkin bisa disampaikan nih sama ketua nih. Kembali lagi ke kepala desa biar benar-benar mengatensi program pemuda atau kepemudaan. Mungkin ada di antara teman-teman kita yang di desa yang tidak mendapatkan perhatian, yang notabene mungkin bukan orang kades dia, maksudnya bukan orang yang dipasang Pak Kades, tapi dia murni dari hasil pemilihan kemudian dimiskinkan lah dia. Biasa, biasa. Kalau tidak sejalan dengan kepala desa, maka organisasi kemudaan itu tidak akan jalan juga. Benar sekali, benar sekali. Itu sering terjadi. Ya, nah kita ingin mendengarkan statement Pak Ketua itu. Pesan saya dari seluruh kepala desa yang berjumlah 127 di Kabupaten Lombok Tengah ini agar betul-betul memilih Ketua Karang Taruna yang jelas backgroundnya di situ, yang berorganisasi, bisa yang non organisasi, akan tetapi yang mampu menjalankan sebuah organisasi kebudayaan ini. Betul sekali. Yang kedua, untuk memberikan anggaran yang berjumlah seperti itu tidak akan kurang kok. Ya, benar sekali. Ketimbang akan masuk ke kantong oknum-oknum yang bertanggung jawab, kan? Karena penting pembinaan pemuda di situ agar tidak berkeluyuran pemuda-pemuda ini. Belum kegiatan-kegiatan agama seperti ini, belum kegiatan-kegiatan olahraga, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh pemuda-pemuda desa di situ. Namun karena perhatiannya kurangnya. Ya, saya pikir itu mungkin bisa nggak ini, jika menemukan salah satu kades yang seperti itu, mungkin sesekali lah buat stimulus gerakan gitu kan, atau dituntut mundur dari jabatannya gitu kan. Ya, kalau kita bicarakan terlalu jauh seperti itu karena jumlah kades 127 desa ini sangat berat kita hadapi kan. Sangat berat kita hadapi. Karena di situ juga tidak bisa kita tekan. Karena kebijakan seorang kades di situ. Tapi ya pesan saya lah selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten Lombok Tengah, agar harapan kita ke depan agar dipergunakan dengan baik. Pertama, anggaran-anggaran Karang Taruna yang disalurkan oleh pemerintah desa dipergunakan dengan baik. Pemerintah desa juga harus lebih peka terhadap kebutuhan pemuda. Betul sekali. Ya, memang kadang nakal, kadang juga kades ini kan. Ya, seharusnya mereka ini kan menggerakkan atau membangkitkan kembali gairah pemuda begitu. Tapi kadang diam saja, mendiamkan pemudanya dengan seperti itu, tapi proses penganggarannya tetap jalan. Nah, ini sering kita temukan begitu. Nah, apakah hanya itu Pak Ketua? Mungkin harapan saya begitu saja dulu untuk desa. Nanti kita akan coba berdiskusi kembali dengan pengurus kabupaten. Nanti pengurus kabupaten ini turun sosialisasi mana keluhan-keluhan dari Karang Taruna desa ataupun kecamatan. Oke. Ya, mungkin yang terakhir nih Ketua ya, terkait dengan mungkin ada stimulus dari Ketua sendiri, atau mungkin pesan-pesan motivasi, pesan-pesan gerakan terhadap pemuda-pemuda hari ini yang tentu masih banyak yang apatis terhadap lingkungannya sendiri, daerahnya sendiri begitu. Apa nih pesan Ketua Karang Taruna Kabupaten terhadap pemuda Kabupaten Lombok Tengah? Pesan saya sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Lombok Tengah, kita terutama harus bekerja sama untuk membangun daerah Kabupaten Lombok Tengah. Bekerja sama dalam segala hal apapun, baik soal keamanan, baik soal ini, agar ini juga menjadi ketika sesuatu yang terjadi kayak seperti yang viral kemarin itu, ini bicarakan sampai tingkat nasional. Betul sekali. Ini juga jadi isu nasional. Jadi atensi kita bersama di situ, di kalangan pemuda. Orang mikir, oh berarti Lombok Tengah ini sedang tidak aman kan? Betul. Nah, harapan saya sama teman-teman Karang Taruna desa, seluruhnya pemuda yang tergabung lah di Karang Taruna ini, untuk sama-samalah menjaga keamanan. Nah, sama-sama kita bekerja sama dalam pembangunan daerah di situ. Dan nanti kami akan coba melakukan audiensi atau silaturahim ke dewan, agar dewan
juga memperhatikan yang 12 kecamatan ini. Oh, iya. Jangan hanya sekedar ketika momen-momen Iya, rileks saja benar. dicari Iya. ini kan. Memang biasanya begitu, Bang. Jadi ketika mereka butuh baru datang. Iya. Ya, ini harus didengar sama Pak dewan-dewan ini. Termasuk para apa namanya, dewan pembina mungkin, dewan penasehat. Ya. Tapi ada juga yang betul-betul memperhatikan. Oh iya, siap. Nah, tetapi siap. kan kayak seperti contohnya ya, Ya. di Dapil Selatan, Dapil saya sendiri, Dapil 4 ini ada beberapa bisa kita list Betul. dewan itu. Tetapi yang betul-betul memperhatikan pemuda agak minim di situ. Iya, Agak sangat minim. sedikit ya. Seharusnya mereka rangkul Karang Taruna Benar Kecamatan sekali. ini. Ya. Nah, berarti yang begitu-gitu nggak usah dipilih 2024 ya? Kalau soal itu Oh, iya. hak pribadi masyarakat nanti di situ. Berarti masih Karena agak semua baik. takut ini. Semua baik. Dewan-dewan ini semua dari kalangan orang-orang yang berpendidikan senior ini. Nah, cuman agak sedikit kurangnya perhatian lah di situ. Kurangnya perhatian. Oke, ya. Ya itu tadi pesan-pesan yang mengkritik dari Ketua Karang Taruna Kabupaten Lombok Tengah, dan kita berharap tentunya sebagai pemuda Lombok Tengah ke depannya untuk bisa menahkodai wadah Karang Taruna Kabupaten ini menjadi wadah yang benar-benar produktif, inovatif dan adaptif tentunya ya, Bang. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Karang Taruna Kabupaten Lombok Tengah yang sudah berbagi motivasi, berbagi semangat kepada pemuda Kabupaten Lombok Tengah. Ya, mungkin itu saja ya Ketua. Sekali siap. lagi terima kasih ya. Makasih banyak atas waktunya ya. Siap, siap Ketua. Semoga kita bisa berjumpa kembali Amin, nanti. amin. Sukses terus untuk Lombok Tengah. Amin, amin. Oke, sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.